Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Bersama aku, Dita Sapitri, dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Nah teman-teman, jika pada video sebelumnya kita membahas tentang manajemen kurikulum, pada video kali ini aku akan menjelaskan materi dari bab 10, mata kuliah pengelolaan pendidikan tentang manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana, dengan dosen pengampu, Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Stay tune! Dalam bab 10 ini, kita akan membahas dua submateri yang akan menjadi pokok bahasan, yaitu yang pertama pembiayaan, yang kedua manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, kita akan membahas pembiayaan. Konsep pembiayaan pendidikan, menurut Mulyasa, pembiayaan pendidikan adalah pengelolaan atau segala proses keuangan di sekolah atau madrasah, yaitu lembaga pendidikan, guna memaksimalkan pencapaian tujuan kegiatan sekolah. Jadi, dari pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan pendidikan adalah upaya mengumpulkan dana untuk membiayai operasional dan pengembangan pendidikan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sehingga mampu bekerja di lingkup lokal, regional, nasional, maupun internasional. Faktor yang mempengaruhi pembiayaan pendidikan, menurut Bastian, sebagai berikut. Yang pertama, kenaikan harga. Yang kedua, perubahan relatif dalam gaji pengajar. Yang ketiga, perubahan dalam populasi dan kenaikannya presentasi peserta didik di sekolah negeri. Yang keempat, meningkatnya standar pendidikan. Yang kelima, meningkatnya usia anak yang meninggalkan sekolah. Yang kelima, meningkatnya tuntutan terhadap pendidikan lebih tinggi. Selanjutnya, kalian penasaran nggak? Ada nggak sih sebenarnya peraturan-peraturan yang memang mengatur tentang pembiayaan di sekolah atau lembaga pendidikan? Ternyata ada loh teman-teman. Di sini kita akan membahas landasan hukum pembiayaan pendidikan dan sumber keuangan sekolah. Baharudin menyebutkan bahwa landasan hukum pembiayaan pendidikan terdiri atas yang pertama, dasar yuridis, terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan. Yang kedua, dasar filosofis. Jadi jangan salah ya, semua pembiayaan itu juga terkandung dalam peraturan-peraturan pemerintah. Kemudian, menurut Nanang Fatah, sumber keuangan sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, orang tua, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, fasilitas sekolah, siswa, dan yang terakhir, pemilik sekolah atau yayasan. Nah teman-teman, jadi kalian udah tahu kan dari mana aja sumber keuangan sekolah itu? Selanjutnya kita akan bagi lagi menjadi beberapa faktor pembiayaan itu. Kategori biaya pendidikan, biaya langsung dan tidak langsung. Biaya langsung yaitu biaya yang langsung berproses dalam produksi pendidikan, di mana biaya pendidikan ini secara langsung dapat meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan biaya tidak langsung adalah pengeluaran yang tidak secara langsung mendukung proses pendidikan, tetapi memungkinkan proses pendidikan tersebut terjadi di sekolah, meliputi biaya hidup, transportasi, biaya jajan, biaya kesehatan, dan biaya-biaya lainnya. Yang kedua yaitu biaya masyarakat dan biaya pribadi. Biaya masyarakat dapat dikatakan sebagai biaya publik, yaitu sejumlah biaya yang harus dibayar oleh masyarakat untuk pendidikan, baik melalui sekolah maupun melalui pajak yang dihimpun oleh pemerintah, kemudian digunakan untuk membiayai pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang dikeluarkan oleh keluarga untuk membiayai sekolah anaknya dalam bentuk uang sekolah, uang kuliah, pembelian buku, dan dana hidup siswa. Nah teman-teman, kira-kira biaya pendidikan itu dipergunakan untuk apa aja ya? Sekarang kita akan membahas pendekatan biaya satuan pendidikan dan fungsi pembiayaan pendidikan. Yang pertama yaitu pendekatan makro, mendasarkan perhitungan pada keseluruhan jumlah pengeluaran pendidikan yang diterima dari berbagai sumber dana, kemudian dibagi jumlah peserta didik. Yang kedua yaitu pendekatan mikro, mendasarkan perhitungan biaya berdasarkan alokasi pengeluaran per komponen pendidik yang digunakan oleh peserta didik. Menurut Baharudin, fungsi pembiayaan pendidikan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memungkinkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan secara efisien. Yang kedua, memungkinkan ketercapaian kelangsungan hidup lembaga pendidikan. Yang ketiga, dapat mencegah adanya kekeliruan, kebocoran, dan penyimpangan penggunaan dana dari rencana semula. Dan yang terakhir, menggambarkan target-target yang akan dicapai sekolah atau madrasah. Setelah membahas manajemen pembiayaan, next kita akan beralih ke manajemen sarana dan prasarana. Pengertian sarana dan prasarana, menurut Darsini, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai makna dan tujuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sarana adalah segala sesuatu bisa berupa syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Dapat disimpulkan bahwa sarana adalah semua fasilitas yang diperlukan dalam proses belajar mengajar, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, agar pencapaian tujuan pendidikan dan berjalan dengan lancar, teratur, efektif, dan efisien. Sedangkan prasarana
merupakan semua perangkat kelengkapan dasar atau fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, sekolah, taman, dan kebun. Jadi, manajemen sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan bagaimana mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Kalian udah paham kan sekarang sarana dan prasarana itu apa? Kalian tahu nggak sebenarnya manfaat dan tujuan sarana dan prasarana ini apa? Sekarang kita akan membahas di perencanaan sarana dan prasarana. Perencanaan sarana dan prasarana persekolahan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan proses perkiraan secara matang, rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi, atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah. Tujuan dan manfaat perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan. Yang kedua untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan. Sedangkan manfaat diadakannya perencanaan sarana dan prasarana yaitu yang pertama dapat membantu dalam menentukan tujuan. Yang kedua meletakkan dasar-dasar dan menentukan langkah-langkah yang akan dilakukan. Yang ketiga menghilangkan ketidakpastian. Yang keempat dapat dijadikan sebagai suatu pedoman atau dasar untuk melakukan pengawasan, pengendalian, dan bahkan juga penilaian agar nantinya ketika dapat berjalan secara efektif dan efisien. Nah, jangan salah ya, teman-teman, sarana dan prasarana juga mempunyai persyaratan perencanaan sarana dan prasarana. Menurut Mulyasa, persyaratan perencanaan sarana dan prasarana yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha peningkatan kualitas proses belajar mengajar. Yang kedua, perencanaan harus jelas. Yang ketiga, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan. Yang keempat, mengikuti pedoman standar jenis, kuantitas, dan kualitas sesuai dengan skala prioritas. Yang kelima, perencanaan pengadaan sesuai dengan plafon anggaran yang disediakan. Kemudian mengikuti prosedur yang berlaku, mengikutsertakan unsur orang tua, murid, dan yang terakhir, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi, dan kondisi yang tidak disangka-sangka. Kemudian dapat didasarkan pada jangka pendek yaitu 1 tahun, jangka menengah 4-5 tahun, jangka panjang 10-15 tahun. Nah teman-teman, sebenarnya sarana dan prasarana ini juga dapat dibagi menjadi berbagai kategori. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang bergerak dan barang tidak bergerak. Barang bergerak yaitu barang habis pakai, barang tidak habis pakai, barang tidak bergerak, yaitu tanah, bangunan. Nah, pengadaan sarana dan prasarana ini dapat dilakukan dengan berbagai macam usaha. Ada pembelian, pembuatan sendiri, penerimaan hibah, penukaran, pendaur ulangan, pinjaman, dan penyewaan. Teman-teman, seperti yang sering kita dengar, adanya barang inventaris. Kira-kira ada nggak ya barang-barang inventaris di sekolah? Bagaimana sih mekanismenya? Inventarisasi sarana dan prasarana. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah pencatatan atau pendaftaran barang-barang milik pengadaan sarana dan prasarana pembelian, penukaran, penyewaan, pinjaman pembuatan sendiri, pendaur ulangan penerimaan, hibah sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur menurut ketentuan dan tata cara yang berlaku. Tujuan inventarisasi sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Yang kedua, untuk menghemat keuangan sekolah. Yang ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk material yang dapat dinilai dengan uang. Kemudian yang keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Kira-kira bagaimana ya cara merawat dan memelihara sarana dan prasarana yang ada di lembaga pendidikan? Mari kita bahas sama-sama. Pemeliharaan sarana dan prasarana. Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan menurut Barnawi adalah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan agar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan pemeliharaan sarana dan prasarana adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Kemudian, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Dan yang keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Macam-macam pekerjaan pemeliharaan menurut Mulyasa antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
perawatan terus-menerus, yaitu teratur dan rutin. Yang kedua, perawatan berkala. Yang ketiga, perawatan darurat. Dan yang keempat, perawatan preventif. Next, kita akan membahas penghapusan sarana dan prasarana. Gimana ya menghapus sarana dan prasarana? Penghapusan sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris karena sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Tujuan penghapusan sarana dan prasarana menurut Barnawi adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian. Yang kedua, meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris. Yang ketiga, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Syarat-syarat sarana dan prasarana yang dapat dihapuskan menurut Suharsini yaitu yang pertama, dalam keadaan sudah tua atau rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan akan menelan biaya yang besar. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan. Yang keempat, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang kelima, penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. Kemudian, barang yang berlebih jika disimpan lebih lama akan bertambah rusak dan tidak terpakai lagi. Kemudian yang selanjutnya dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita. Semoga materi yang aku paparkan dapat membantu kalian dalam memahami manajemen pembiayaan sarana dan prasarana. Apabila kalian belum paham mengenai materi yang sudah aku jelaskan, kalian bisa memutar ulang video ini, dan apabila ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk akses link yang ada di description box sebagai tolak ukur evaluasi pemahaman kalian dalam memahami materi yang sudah aku jelaskan ini. Dan jangan lupa selalu support channel ini dengan cara like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. See you next video, bye-bye!